Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada pada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan pada kali ini kita akan bersama-sama mengkaji, membahas dan mendalami haji dan hikmahnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas, mendalami dan mengkaji tentang haji, sebenarnya itu tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim. Tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim. Karena memang syariat itu dimulai pada zaman beliau. Hanya saja setelah generasi beliau, setelah munculnya penyimpangan dari ajaran agama beliau, maka disitulah terjadi penyimpangan dalam ritual ibadah haji itu. Maka ketika Rasulullah SAW hadir, kemudian syariat ini turun dan hadir di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan haji yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya inginkan, yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Semua yang ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariat ini pasti ada hikmahnya. Itu satu kepastian, itu satu keniscayaan yang tidak pernah hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mensyariatkan, memerintahkan, dan melakukan sesuatu itu yang sia-sia. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, menciptakan eksistensi kita di muka bumi ini, itu juga tidak sia-sia. Pasti ada tujuan dan maksudnya. Begitu juga dalam ibadah haji. Satu hal penting yang dapat kita renungkan, ketika semua umat muslim yang mampu untuk haji dan hadir di tanah haram, mereka bersatu padu. Warna kulit, jabatan, status sosial, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua itu bukanlah menjadi parameter dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Memang orang mengenali, oh kalau kulit ini dari sini, kulit ini dari sini, tapi ada satu hikmah besar dari situ. Ketika semua orang berbagai macam etnis, berbagai macam warna kulit, kemudian berbagai macam jabatan berkumpul menjadi satu, dengan satu bentuk satu, dengan tujuan yang satu, itu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini kepada kita. Betapa agungnya tuntunan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan satu syariat, menyatukan seluruh umat manusia yang terpanggil untuk hadir di situ. Tidak ada perbedaan. Dan kalau kita renungkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ternyata di dalam Islam itu ada momen-momen, waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyatukan umat muslim sehingga ada kepedulian, ada keterikatan antara satu yang lainnya. Misalnya, kalau kita perhatikan, Allah SWT mensyariatkan untuk sholat jamaah di masjid bagi laki-laki. Di situ setiap 5 waktu pasti ada pertemuan. Di situ ada interaksi sosial. Maka ketika ada satu yang sakit, maka yang lainnya akan mengetahui. Ketika satu lama tidak hadir kemana. Kemudian pada momen mingguan Allah Subhanahu wa taala menyatukan lebih besar lagi ruang lingkupnya antar wilayah untuk satu kampung. Menurut sebagian mazhab syaratnya 40 orang. Ini lebih besar lagi ruang lingkupnya dengan sholat Jum'ah bagi laki-laki. Kemudian Allah SWT juga mensyariatkan pertemuan yang lebih besar lagi, yaitu pada hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Namun ada juga pertemuan dalam ruang lingkup internasional. Tanpa batas geografis, tidak membatasi lagi. Jarak, semua orang menuju satu arah. Satu maksud, yaitu ketika berkumpul di tanah haram. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ini menyatukan orang berbagai macam etnis. Maka salah satu pesan Rasulullah SAW ketika itu, kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian ini dari Adam dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab maupun non-Arab kecuali ketakwaan, itulah yang membedakan manusia derajatnya. Jadi parameter nilai seseorang itu bukan ditentukan oleh warna kulitnya,
kemudian etnisnya apa, status sosialnya apa, tetapi ketakwaan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menentukannya. Ini salah satu hikmah besar yang dapat kita ambil ketika manusia bertemu di situ. Ini pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Berikutnya, ketika seseorang hadir di tanah haram, melepaskan semua identitas sosialnya, jabatan yang dia banggakan, kemudian aksesoris hidup yang dia miliki, hanya mengenakan pakaian putih, pakaian selembar tak berjahit, 2 pakaian lembar ya, yang dibutuhkan untuk menutup aurat, yang itu ala kadarnya bisa dikatakan seperti itu. Disitulah sebenarnya manusia merasa bahwa ternyata manusia ini ketika dia hadir dengan tujuan sama, ternyata sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita banggakan itu akan hilang, akan sirna. Kemudian keluarga yang kita banggakan, status sosial itu akan lepas ketika tidak ada artinya ketika kita lepas. Artinya ketika kita menghadap Allah SWT, itu bukanlah menjadi ukuran lagi. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika umat muslim berkumpul di tanah haram, maka salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada adalah tentang kehormatan sesama muslim. Bahwa harta muslim itu haram bagi muslim yang lainnya. Bahwa kehormatan satu muslim itu haram bagi kehormatan yang lainnya. Disinilah satu pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu yang tersirat ketika itu beliau, bahwa bisa jadi kita tidak akan bertemu lagi dengan suasana semacam ini di waktu yang akan datang selamanya. Tapi di situ juga Rasulullah memberikan sebuah pesan-pesan penting tentang kesamaan, tentang persatuan, tentang persaudaraan, tentang kepedulian antar sesama. Ini ternyata hal penting diwasiatkan oleh Rasulullah SAW pada haji wada, di saat umat muslim berkumpul, di saat semuanya menyatu menjadi satu. Ketika itu dengan khusyuk mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan lebih lanjut tentang hikmah haji akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Karena haji merupakan salah satu rukun Islam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Ketika itu beliau menyebutkan tentang haji. Seorang sahabat berdiri, "Aqul amin ya Rasulullah?" Apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun? Rasulullah SAW terdiam. Kemudian beliau mengatakan, "La qultu na'am la wajabat." Kalau seandainya saya katakan iya, tentu itu akan wajib dilaksanakan setiap tahun. Kita mendengar dan sering mendengar hadis Rasulullah SAW tentang rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ini adalah pondasinya. Sedangkan bangunannya itu banyak. Misalnya ada tentang bangunannya, kita dapat mengkaji hadis-hadis yang lainnya. Misalnya, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Itu adalah bangunan atasnya. Misalnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu adalah bangunannya. Seorang muslim yang baik itu adalah, atau muslim yang hakiki, itu adalah apabila orang muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Itu adalah bangunan-bangunannya. Sektor ekonomi, budaya, sosialnya ada bangunan. Tapi dasarnya di antara ada 5 itu. Di antara dasar yang terpenting adalah haji. Bagi yang mampu. Artinya, orang yang mampu untuk haji,
maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk haji. Apa yang dimaksud dengan mampu ini? Para ulama mengatakan az-zadu war-rahilah. Bekal dan sarana untuk menuju haji itu. Jadi ketika orang misalnya sarananya tidak ada atau fasilitasnya tidak ada atau keamanannya yang tidak terjamin, maka di situ kewajiban itu gugur. Namun apabila situasi sudah kembali, misalnya sarananya ada, kemudian keamanannya terjamin, kemudian fasilitasnya juga ada, maka kewajiban itu telah ada dalam pundak. Dan para ulama berpandangan bahwa al-wujub itu alal faur, bahwa kewajiban itu harus segera dilaksanakan. Jadi ketika tiba kewajiban, maka harus segera dilaksanakan. Ini yang terkait dengan syarat seorang berkewajiban haji. Ada amalan-amalan haji yang kita laksanakan di waktu haji. Yang terpenting sebenarnya di antara itu adalah ketika wukuf di Arafah pada tanggal 9, kemudian mabit, kemudian setelah itu melempar jumroh, kemudian setelah itu tahallul, dan melempar jumroh yang melengkapi jumroh yang lainnya. Ini adalah di amalan-amalan haji. Hanya saja sebenarnya amalan haji itu sebenarnya sangat singkat. Hanya beberapa hari saja. Dimulai dari tanggal 9, kalau disunnahkan juga pada tanggal 8, Yaumut Tarwiyah, itu ke Mina. Tapi kalau langsung itu juga tidak masalah. Tapi sebenarnya dari tanggal 8 lah kalau kita ikutkan dengan ke Minanya, itu sampai paling tidak sampai Ayyamut Tasyrik selesai. Hanya proses-proses yang saat ini ada, biasanya kalau lebih panjang dari itu, biasanya ada silaturahim, ada kunjungan ke wilayah mana, kemudian ada umroh, yang umroh berkali-kali, itu yang diantaranya menambah jumlah waktu hingga lebih panjang dari waktu yang ditentukan, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan nih tadi. Iya. Kenapa ibadah haji itu memakan waktu yang lebih lama? Sementara kalau umroh itu hanya 9 hari. Dan yang pertanyaan kedua adalah, apakah dulu Rasul melaksanakan ibadah haji dulu atau umroh dulu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi sebenarnya umroh itu tidak sampai 9 hari ya. Umroh itu sebenarnya cuman berapa jam itu sudah selesai. Kalau mungkin kita konteks kita di Indonesia, mungkin perjalanannya ya yang panjang dari Indonesia, mungkin kemudian di sana menginap, kemudian aktivitas yang lain. Sebenarnya umroh itu cuman berapa jam, cuman beberapa jam saja. Kalau yang berhari-hari mungkin dari itu adalah, tapi hanya beberapa hari itu adalah pada waktu haji. Sedangkan waktu yang lama biasanya adalah mereka kunjungan ke Mekah, kemudian ke masjid-masjid sekitar Mekah. Kalau Mekah itu memang termasuk salah satu masjid yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berkunjung. Dan ibadah di sana memiliki nilai yang lebih daripada masjid-masjid yang lainnya setelah Masjidil Haram. Dan masjid yang lainnya diantaranya Masjid Baitul Maqdis, itu juga yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kunjungan ke tempat-tempat yang lainnya itu bagian dari tambahan-tambahan yang tidak termasuk dalam aktivitas haji yang sesungguhnya. Jadi kalau aktivitas haji yang sebenarnya itu hanya sangat singkat untuk ukuran dibandingkan dengan waktu yang diambil misalnya berangkat sekian hari sebelum haji. Jadi kita hadir ke sana, ini bagian dari jihad, ini bagian dari perjuangan, karena memang harus mengerahkan tenaga, harus mengerahkan harta untuk ini adalah bagian dari perjuangan seorang hamba untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di tanah haram. Jadi untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada hamba dan masuk rukun Islam, untuk menyempurnakan rukun Islamnya. Maka ketika seseorang mampu berhaji dan ketika seseorang mampu untuk haji tapi sengaja untuk tidak berhaji, maka berarti salah satu rukun Islamnya tidak dilaksanakan. Dan ini berbahaya bagi seorang muslim. Ini berbahaya. Dikhawatirkan bahwa dia tidak menjalankan rukun Islam dan Islamnya bisa bermasalah apabila memang sudah mampu dan tidak melaksanakan. Ini terkait dengan masalah haji. Jadi memang para ulama sepakat itu wajib dan ulama sepakat itu termasuk rukun Islam. Saudara Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umroh dulu ataukah haji terlebih dahulu? Yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidupnya,
Rasulullah pernah dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Rasul akan umroh, tapi kemudian dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Kemudian balik untuk umroh pada tahun berikutnya. Jadi itu namanya umratul qadha. Jadi umroh qadha dari tahun yang berikutnya. Ini kalau yang dimaksud, apakah seseorang ketika mampu misalnya dia berhaji dulu atau umroh dulu. Maka yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah umroh dulu, beliau yaitu pada umroh, kemudian beliau baru haji. Kemudian apakah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada waktu haji wada itu, apakah yang beliau laksanakan itu umroh dulu, apakah bareng dengan haji ataukah haji baru umroh? Yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yaitu menurut sebagian besar ulama itu adalah haji tamattu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Umroh, kemudian melepaskan, kemudian setelah itu baru haji. Namun dalam mazhab Syafi'i yang dianjurkan adalah qiran, yaitu artinya menggabungkan haji dan umroh. Jadi ketika orang umroh kemudian tidak tahallul tapi langsung dilanjutkan haji, karena menurut para mazhab Syafi'i melihat dari sisi beratnya, karena sisi qiran ini lebih berat ketimbang haji tamattu. Tapi kalau ulama yang menganjurkan tamattu karena ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan saksikan kajian tentang haji dan hikmahnya pada segmen setelah ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa haji merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam. Kita juga tahu bahwa ada rahasia, hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui haji ini. Dan di balik haji itu kita akan mendapatkan hikmah yang besar pula ketika kita melaksanakannya sesuai dengan aturan dan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberikan sebuah jaminan. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali adalah surga. Ini adalah balasan bagi orang yang haji mabrur. Maka ketika seseorang haji dari harta yang bersih, kemudian dengan niat yang ikhlas, yang tulus, bukan dengan seseorang yang haji berangkat haji dengan niat yang tulus, ikhlas, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhanya. Insya Allah ketika dapat meraih haji mabrur, maka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan harinya setelah itu akan menjadi hari yang lebih baik karena dia seperti orang yang dilahirkan dari perut ibunya ketika itu bersih dari dosa. Dan oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji mabrur. Definisi haji mabrur itu seperti apa? Iya, bukan haji mabur ya. Iya, jadi haji yang mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi haji yang diterima, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-hajjul mabrur, haji yang baik, haji yang diterima. Masalah diterima atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Pahala dan rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tapi yang terpenting bagi kita adalah, tugas kita adalah
bagaimana melaksanakan haji itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian di sisi lain adalah kita menjaga keikhlasan hati kita. Tujuan dan niat kita bersih, semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Apabila dua hal ini terpenuhi, insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Hanya saja kita tidak bisa menerka, tidak bisa memperkirakan atau menjustifikasi, oh ini haji mabrur, oh ini haji mabrur saja, oh, ini haji yang baik, ini haji setengah-setengah atau bagaimana. Itu kita tidak bisa menilai. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, dan hanya Allah SWT yang akan mengetahui. Jadi bukanlah tugas kita, bukan tugas kita untuk menghukumi si A adalah hajinya baik, si B hajinya diterima, si C hajinya tidak diterima, si D hajinya setengah-setengah. Itu bukan tugas kita. Tugas kita semata-mata adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah SWT sebaik-baik mungkin. Karena memang itu yang akan menjadi penilaian. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali juga menegaskan bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya. Apabila kita sudah berusaha maksimal, kemudian melaksanakannya sesuai dengan aturan, maka itu kewajiban kita gugur. Dan kita hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala yang terbaik bagi kita. Dan kita tahu, sahabat-sahabat TV yang dimuliakan Allah SWT, bahwa haji itu penting dan itu bagian dari rukun Islam. Maka bagi kita semuanya, bagi saudara-saudara, rekan-rekan yang telah memiliki kecukupan, kemampuan untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ketika itu kita tidak melaksanakan salah satu rukunnya padahal kita sudah mampu. Dikhawatirkan kita tidak melaksanakan salah satu rukun Islam, dan Islam kita termasuk Islam yang bermasalah. Dan jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita membawa Islam yang bermasalah. Dan jangan sampai pula bahwa kita ditulis sebagai seorang muslim tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui kita sebagai seorang muslim. Ini yang sangat tidak kita harapkan. Saudara Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pertanyaan dari email Pak, barusan saya dapat. Itu hukumnya apa ya? Kalau dibilang berhaji bila mampu. Kalau dia seorang karyawan diajak bosnya, dibiayain oleh bosnya, itu hukumnya seperti apa? Dan yang kedua adalah kalau dia haji tapi ngutang, dia jual tanah belum cukup, dia punya biaya hanya sedikit, cuma 5 juta, tapi dia ngutang lagi. Iya. Itu hukumnya seperti apa? Iya. Untuk yang pertama, dihajikan orang lain atau mendapatkan hadiah. Jadi istilahnya begini, orang itu katanya ya dengar istilah haji ini nasib dengan haji nisab. Kalau haji nasib, nasibnya memang beruntung. Ini beruntung, misalnya dapat tiba-tiba orang datang, oke, kamu besok berangkat sama saya haji. Nah, itu namanya haji nasib. Nasibnya untung. Ada juga haji nisab, memang dia sudah memiliki harta yang cukup, berangkat. Dua-duanya sah, tidak ada masalah. Dan selama itu yang dilakukan adalah sah, sumber hartanya itu kan halal. Pemberian kan halal. Hadiah secara syar'i itu halal, boleh. Maka melaksanakan haji hadiah itu juga sah. Kemudian yang berikutnya adalah ngutang. Nah, sebenarnya dia belum berkewajiban, tapi dia berusaha mengupayakan, maka kewajibannya gugur. Artinya hajinya kalau sesuai syarat itu sah. Hanya dia harus membayar hutangnya. Dia harus membayar hutangnya. Hutangnya tidak boleh dilupakan. Nah, apabila dia hutangnya tidak bayar, maka dia juga menanggung dosa hutangnya. Tapi kalau haji yang dilaksanakan secara kewajiban itu gugur. Jadi semacam itu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita, memberkahi ibadah kita, meridhai aktivitas kita, sehingga kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, kita mendapat ridhonya, kasih sayangnya. Dan bagi saudara kita yang berhaji pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajinya haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali ke negeri ini, dia seperti laksana bayi yang dikeluarkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikian kajian kita tentang haji dan hikmahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.